Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dries Mertens mungkin akan bertahan di Napoli setelah kabar bahwa klub siap untuk menawarkan kontrak baru kepadanya meskipun dengan pemotongan gaji besar-besaran. Kontrak pemain veteran saat ini akan berakhir pada 30 Juni dan ada opsi untuk diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun lagi. Gajinya akan bernilai 1 hingga 1,5 juta euro ditambah bonus terkait kinerja dan termasuk klausul untuk diperpanjang untuk musim lain setelahnya. Bomber timnas Belanda Luc de Jong sempat dinilai tak masuk dalam skema permainan Xavi Hernandez dan bisa kembali ke Sevilla di akhir musim. Namun ternyata pemain asal Belanda tersebut cukup diandalkan dan tak jarang mencetak gol krusial. Puas dengan kinerja sang pemain, kini Barca berencana menambah masa peminjaman untuk Luc de Jong. Steven Gerrard menjawab serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan dan karirnya. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan ex-rekan satu timnya di timnas Inggris, Gary Neville. Gerrard merujuk Fernando Torres adalah seorang pemain hebat, namun dia lebih memilih Luis Suarez yang juga pernah bermain bersamanya di Liverpool. Semasa membela Liverpool, Suarez memang menjadi andalan Kenny Dalglish dan Brendan Rodgers. Ia sukses mendulang 82 gol serta 46 assist dalam 133 laga yang dimainkan bersama The Reds. Striker Bayern Munchen Robert Lewandowski santer diberitakan akan berseragam Blaugrana musim panas ini. Kabar kedatangan Robert Lewandowski ke Barcelona sempat memunculkan rumor hengkangnya Pierre-Emerick Aubameyang. Kendati demikian, Direktur Olahraga Blaugrana Matteo Alemani justru belum mau berspekulasi lebih panjang mengenai kedatangan pemain asal Polandia itu, serta menegaskan jika posisi Aubameyang akan tetap aman. Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois kembali memberikan komentarnya terkait kekalahan klubnya dari Barcelona. Seperti diketahui, Barcelona secara mengejutkan menumbangkan Madrid di Santiago Bernabeu 4 gol tanpa balas beberapa waktu lalu. Menurut kiper asal Belgia tersebut, kekalahan 0-4 Los Blancos dari Barcelona hanya kebetulan. Pernyataan itu disampaikan oleh Thibaut Courtois secara langsung dalam wawancara bersama El Capitan. Ambisi Manchester United mendaratkan bomber Tottenham Harry Kane bakal sirna dalam beberapa waktu ke depan. Pada musim panas ini, ia diketahui tidak tertarik untuk meninggalkan klub yang berbasis di London tersebut. Sebab di bawah asuhan Antonio Conte, Tottenham kini berada di posisi terdepan dalam perburuan 4 besar Premier League. Selain itu, ia telah mendapatkan pendampingan yang tepat di lini depan. Kane terlihat nyaman bekerja dengan penyerang seperti Son Heung-min dan Dejan Kulusevski dalam beberapa bulan terakhir. Massimiliano Allegri tidak menyesali keputusannya menolak pekerjaan di Real Madrid dan memilih kembali ke Juventus. Allegri diketahui menolak tawaran pekerjaan dari Real Madrid musim panas lalu dan memutuskan untuk kembali ke Juventus dengan menandatangani kontrak 4 tahun. Dia sudah pernah menyatakan ini sebelumnya, namun kembali menegaskannya dalam konferensi pers jelang laga kontra Bologna. Manchester United telah resmi memulai rencana mereka untuk memodernisasi Old Trafford setelah menunjuk tim konsultan dalam memimpin tugas tersebut. Tim pembangunan kembali stadion akan dipimpin oleh Legends International and Populous, yakni perusahaan yang telah memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan stadion dari seluruh dunia. Tim tersebut akan segera bekerja untuk mengidentifikasi opsi pengembangan Old Trafford dan mempelajari kelayakannya dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman penggemar secara signifikan. Beberapa waktu lalu, agen Jorginho membuka suara terkait peluang kliennya pulang ke negeri Pisa. Andai kesepakatan kontrak baru dengan Chelsea tak tercapai. Kini, menurut laporan Football Italia, pembicaraan antara Juventus dengan pihak Jorginho sudah dimulai. Tetapi, permintaan gaji dari Jorginho bisa saja menjadi masalah bagi Juve karena ia ingin 7 juta euro per musimnya. Minimnya kesempatan bermain yang didapat Kepa Arrizabalaga pasca kedatangan Edouard Mendy membuat dia terus dikaitkan dengan pintu keluar Chelsea. Padahal, kiper asal Spanyol tersebut masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Menurut laporan terbaru dari TheHardTackle.com, Kepa kini dikabarkan jadi incaran Juventus di musim panas nanti.
Manchester United sukses mengalahkan Norwich City dengan skor 3-2 pada laga lanjutan Premier League di Old Trafford Sabtu malam. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan dengan memborong 3 gol, masing-masing di menit 7, menit 32, dan menit 76. Sedangkan 2 gol balasan Norwich dicetak oleh Kieran Dowell di menit 45 dan Timo Pukki di menit 52. Hasil ini membuat MU naik ke posisi kelima, sedangkan Norwich makin terbenam di dasar klasemen. Pada laga lainnya, Tottenham kalah 0-1 di Brighton, Southampton menang 1-0 atas Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Watford. Dari babak semifinal Piala FA, Liverpool sukses menumbangkan Manchester City 3-2 di Wembley Stadium. The Reds lebih dulu memimpin 3-0 di babak pertama lewat aksi Ibrahima Konate dan 2 gol dari Sadio Mane. Namun City berhasil memperkecil kedudukan melalui aksi Jack Grealish dan Bernardo Silva di babak kedua. Hasil ini mengantarkan Liverpool ke final dan akan menunggu pemenang Chelsea versus Crystal Palace. Dari pertandingan Serie A, Juventus hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Bologna di Allianz Stadium. Bologna lebih dulu ngegolin melalui Marko Arnautovic sebelum Juve kemudian bisa membalas lewat Dusan Vlahovic di masa injury time. Juve kini masih bercokol di posisi keempat, sedangkan Bologna ada di peringkat ke-13. Di laga lain, Lazio imbang 1-1 lawan Torino. Dari ajang Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund mengamuk dengan mengalahkan Wolfsburg 6-1. Di babak pertama, Dortmund unggul 5-0 melalui gol yang dicetak oleh Tom Rote, Axel Witsel, Akanji, Emre Can, dan Erling Haaland. Sedangkan di babak kedua menambah 1 gol lagi lewat Haaland. Wolfsburg sendiri dikemas oleh Riedel Baku. Kiper kedua Manchester City, Zack Steven, melakukan blunder di laga Piala FA melawan Liverpool. Kesalahannya itu berujung gol kedua The Reds. Kiper asal Amerika Serikat itu terlalu lama menahan bola di dekat garis gawang. Bola lantas direbut Mane dengan tackle dan langsung masuk ke gawang. Arsenal tampaknya harus kehilangan salah satu pemain terbaiknya, Thomas Partey, hingga akhir musim. Partey mengalami cedera paha pekan lalu ketika Arsenal kalah telak 3-0 dari Crystal Palace. Kondisi Partey masih akan terus dipantau oleh tim medis Arsenal. Pelatih The Gunners, Mikel Arteta, berharap pemain lain bisa mengisi kekosongan gelandang tengah yang ditinggalkan Partey. Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick ke-60 sepanjang karirnya atau ke-50 di level klub. Buat Manchester United dan Juventus, mega bintang Portugal berusia 37 tahun itu hanya menorehkan 3 kali hat-trick. Koleksi terbanyak Ronaldo terjadi saat dirinya membela Real Madrid. Selama periode 2009 hingga 2018, secara luar biasa dia menceploskan hat-trick sebanyak 44 kali. Kapten Manchester United, Harry Maguire, secara tidak sengaja menendang kepala Paul Pogba sampai berdarah. Kejadian tersebut berlangsung pada menit ke-60 ketika United menjamu Norwich City. Pogba lantas mendapatkan perawatan dari tim medis. Pogba merasa sangat kesal. Dia terlihat mengomel jengkel. Cristiano Ronaldo yang melihat kejadian tersebut lantas menenangkan Pogba. Menjelang laga Liverpool versus Manchester City di Wembley, wasit Michael Olivier mempersilahkan untuk mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menandai peringatan ke-33 tragedi Hillsborough. Namun dalam momen tersebut terdengar teriakan bernada ejekan yang dilayangkan para pendukung City ke arah fan Liverpool. Menanggapi insiden minor tersebut, klub The Citizen secara terbuka menyampaikan surat permohonan maaf atas perilaku miris para oknum penggemar City. Mike dan sejauh ini sudah tidak pernah merasakan gawangnya kebobolan sejak AC Milan menang 1-0 atas Napoli awal Maret silam. Sang kiper tercatat sudah menorehkan clean sheet selama 564 menit di Serie A dan punya kesempatan untuk memecahkan rekor clean sheet terlama Liga Italia yang dipegang oleh Gianluigi Buffon. Adapun Buffon menorehkan catatan tersebut bersama Juventus di tahun 2016 silam, di mana ia total tak pernah kebobolan selama 973 menit atau di 10 pertandingan lebih.
Calon manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan sudah mengantongi satu nama pengganti Paul Pogba di musim depan. Ia ingin setan merah mendatangkan Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Laporan itu mengklaim bahwa ten Hag sudah mengkomunikasikan niatnya itu ke manajemen Manchester United. Ia ingin manajemen MU mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk merekrut Tchouameni, karena ia tahu ada banyak klub yang mengincar jasa sang gelandang. Pelatih Ralf Rangnick menilai para pendukung Manchester United tidak masuk akal untuk mengkritisi gelandang tengah Paul Pogba sebagai biang keladi anjloknya performa Iblis Merah saat ini. Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu mendapat umpan yang tidak bersahabat saat ia berjalan ke pinggir lapangan saat ingin digantikan pada laga kontra Norwich City. Alejandro Garnacho, walau tidak bermain, dia mendapat hadiah spesial dari rekan satu timnya Cristiano Ronaldo, yakni bola hat-trick. Garnacho segera memamerkan bola yang didapat dari Ronaldo di akun Instagram miliknya. Pemain asal Argentina itu memberikan keterangan Greatest All of Time atau The GOAT Cristiano pada sebuah foto unggahannya. Ada banyak respon atas unggahannya itu, tapi yang paling menarik adalah dari Sergio Aguero. Aguero membalas dengan kata, "Karena Anda masih belum bermain dengan yang terbaik, Lionel Messi." Erling Haaland kembali mencetak gol bagi Dortmund setelah absen di papan skor sejak awal tahun. Ini adalah gol pertama Haaland dalam 384 menit pertandingan atau sejak pekan ke-19 Bundesliga pada Januari. Dortmund sendiri mengamuk dengan mengalahkan Wolfsburg dengan skor 6-1. Cetak 2 gol ke gawang Manchester City, Sadio Mane berhasil menyamai rekor kedua legenda Liverpool yakni Robbie Fowler dan Steve McManaman. Mane menjadi pemain pertama Liverpool yang berhasil mencetak brace pada babak semifinal Piala FA setelah Robbie Fowler. Fowler juga pernah melakukan hal yang sama dengan Mane pada musim 1995-1996 ke gawang Aston Villa. Di sisi lain, Mane juga menjadi pemain pertama Liverpool yang berhasil mencetak brace di Stadion Wembley setelah McManaman pada 1994-1995. Kompetisi Serie A 2021-2022 mungkin tinggal menyisakan 6 pertandingan lagi. Namun tim raksasa Juventus memutuskan merilis jersey keempat mereka pada musim ini. Jersey ini tentu saja masih diproduksi oleh rekanan Juve, Adidas. Seragam tempur terbaru Bianconeri ini memakai desain geometri warna-warni. Warna tradisional biru hitam yang identik dengan Juventus berganti dengan warna biru, putih, dan kuning keemasan. Marc Guehi tidak diragukan lagi, keputusannya untuk meninggalkan Chelsea musim panas lalu adalah yang tepat untuk karirnya. Dia mengatakan Piala FA berarti segalanya untuk klub seperti Crystal Palace. Pemain berusia 21 tahun itu akan berhadapan dengan mantan timnya di Wembley pada Minggu 17 April 2022 dan berusaha untuk memastikan The Blues menjalani musim tanpa trofi yang langka dengan mengalahkan mereka di semifinal.